Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji syukur kita dapat melaksanakan ibadah Patuen secara online. Sebelum memasuki ibadah, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati di dalam keteduhan. Mari. Di dalam ibadah persiapan perjamuan kudus oikumene, pada saat ini kami lakukan hanya di dalam anugerah, rahmat, dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 365C, ayat yang pertama dan yang kedua. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Patuen secara online Tuhan. Kiranya memberkati kami dalam firman-Mu ini Tuhan, kiranya Kau buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 49, ayat yang pertama dan yang kedua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama masuki di dalam pencawisan perjamuan kudus yang kedua, di dalam perjamuan kudus oikumene yang akan kita lakukan bersama pada tanggal 4 Oktober 2020. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mungkin mendengar sebuah idiom yang mengatakan serigala berbulu domba? Tentu kita sudah tidak asing dengan idiom itu. Serigala berbulu domba adalah sebuah idiom yang memiliki makna atau arti, kalau menurut Wikipedia disebutkan demikian, adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut orang yang memainkan sebuah peran yang berseberangan dengan karakter asli mereka dengan tujuan berbahaya, terutama pengajaran dan guru-guru palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini tentu bisa menjadi perenungan kita, seperti halnya teks yang kita renungkan hari ini bersama, di dalam kitab Yudas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu bisa membuka di dalam kitab Yudas pasal yang pertama, ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Kitab Yudas hanya
satu pasal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat 17 sampai 25 disebutkan demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan yang tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca teks di dalam kitab Yudas ini, tentu yang dimaksud adalah bukan Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, tapi Yudas yang dimaksud di sini adalah Yudas sesuai dengan ayat 1 dan ayat 2, adalah hamba Yesus Kristus, saudara dari Yakobus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Yudas ini memang menyoroti terkait dengan persoalan pengajaran palsu, yaitu terkait dengan perilaku amoral dan menyalahgunakan karunia-karunia pengajaran yang harusnya pengajaran yang baik, tapi ternyata yang dilakukan adalah pengajaran yang palsu, menyangkali Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada di dalam ayat yang keempat, 18-19. Dan terkhusus di dalam ajaran palsu itu adalah mengajarkan tentang pengajaran antinominiasme. Antinominiasme adalah sebuah pengajaran yang memanfaatkan kebebasan Kristen. Jadi orang Kristen merasa bahwa dirinya sudah dimerdekakan oleh Kristus sehingga dia sudah menerima karunia keselamatan sehingga dia menikmati kemerdekaannya itu secara duniawi dengan uang, makanan, dan terlebih lagi melampiaskan hawa nafsu. Kan kita sudah merdeka, kita sudah lepas dari dosa. Jadi kita bebas saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan itu. Hal inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang ternyata bisa menjadi potensi memecah kesatuan di tengah jemaat. Sehingga tujuan dari surat Yudas ini jelas sekali adalah supaya jemaat atau orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman pada waktu itu, mereka tetap kuat, tidak terpecah dan tidak tersesat dengan ajaran-ajaran palsu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga orang yang sudah percaya di dalam iman Kristen, mereka boleh tetap setia di dalam iman Kristus dan mereka memiliki kesatuan hati di dalam jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah seringkali kita juga menemui istilah di tengah persekutuan kita, serigala berbulu domba. Kalau kita ingat seperti istilah di awal, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita berjumpa dengan karakter seperti itu tadi, tentu kita akan menjadi was-was. Hal itu menjadi kewaspadaan saat kita bersama-sama supaya kita tidak jatuh di dalam perpecahan dan juga penyesatan. Supaya kehidupan berjemaat, kehidupan bersama dengan orang lain itu benar-benar utuh, murni, dan apa adanya. Bukanlah seperti yang dimaksudkan tadi, serigala berbulu domba. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu maka dalam
hidup iman Kristen hendaknya kita memiliki beberapa hal yang boleh kita catat bersama sesuai dengan teks hari ini. Yang pertama di ayat 20, kita diajak untuk membangun iman berdasarkan firman Tuhan agar makin paham akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua di ayat yang ke-21 disebutkan supaya peliharalah iman yang berdasarkan kasih Kristus saja, bukan yang lain. Lalu yang ketiga seperti di ayat yang ke-22, tunjukkanlah belas kasih kepada saudara-saudara kita yang ragu, yang mengalami keraguan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, saudara-saudara kita yang ragu akan kebenaran firman Tuhan ini boleh diibaratkan seperti kita melihat gunung. Kalau kita melihat gunung dari jarak yang jauh, itu kelihatan begitu bagus, begitu hijau. Tapi pada waktu kita mendekatinya, ternyata tidak hanya hijau pepohonan, tapi juga ada batu, kerikil, dan berbagai macam hal di sana. Sebenarnya itu juga Bapak, Ibu, dan Saudara di tengah kehidupan orang Kristen. Jangan-jangan kalau kita melihat dari jauh, terlihat seperti biasa-biasa, tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Ternyata saat kita mendekatinya, begitu banyak macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, masih saja mungkin percaya akan kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan Yesus. Ada yang mungkin juga masih percaya akan dukun, percaya akan supranatural, dan bahkan mungkin masih percaya akan adanya klenik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu ini menjadi catatan pergumulan kita di dalam hidup, di dalam Tuhan. Lalu di ayat yang ke-23, kita diingatkan supaya berusaha membawa yang terseret ke jalan Tuhan. Berusaha untuk mengajak kembali, merangkul kembali saudara kita yang terseret untuk kembali ke jalan Tuhan. Hal ini begitu penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukankah hal ini bisa diibaratkan kalau kita mengetahui ada yang kebakaran rumahnya? Apakah kalau kita tahu ada yang kebakaran lalu kita pelan-pelan, santai mengambil air, santai membawa keran? Tentu tidak. Pasti kalau ada kebakaran maka pemadam kebakaran itu harus segera. Tidak boleh menunggu lagi. Segera melakukan apa yang bisa dilakukan dan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu juga hendaknya boleh kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjamuan kudus oikumene yang akan kita hayati bersama pada tanggal 4 Oktober nanti, kita bersama diingatkan ada kebutuhan terbesar manusia. Apa kebutuhan terbesar manusia? Tidak lain, tidak bukan, bahwa manusia adalah orang yang berdosa, maka kebutuhan kita terbesar bukanlah materi, bukanlah hal yang duniawi, tapi kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka karena kebutuhan manusia adalah pengampunan, Allah hadir sebagai juru selamat di tengah kehidupan kita. Orang yang hidup dengan dasar iman yang benar, maka mereka tidak akan diombang-ambingkan lagi dengan dasar iman yang lain. Saat kita sebagai hidup sebagai orang benar, maka kita akan senantiasa setia hanya melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan diombang-ambingkan dengan angin pengajaran, sehingga tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka kita bertumbuh mengenal akan Allah dan menjadi semakin serupa di dalam Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita benar-benar boleh semakin mengenal Kristus. Jangan terombang-ambing dengan pengajaran yang palsu, dan berhati-hatilah. Jangan terombang-ambing dengan pengajaran yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ingatlah sebuah idiom yang tadi saya sampaikan, serigala berbulu domba.
Saat kita menyadari ada ancaman itu, mari kita tetap senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan. Sehingga terwujud dalam sikap hidup kita, dengan sikap rukun damai sejahtera, sehingga tidak muncul perpecahan di dalam persekutuan atau dengan sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hidup di dalam kebersamaan, di dalam rangka oikumene, adalah kita disadarkan, kita hidup dengan orang lain, kita hidup dengan sama kita. Mari kita hidup dengan jujur, bukan dengan kepura-puraan, bukan seperti serigala berbulu domba. Selamat memasuki perjamuan kudus oikumene dengan damai sejahtera, sesuai ajaran kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami untuk setia hidup menurut kehendak Tuhan, dan biarlah kami boleh waspada, dan jangan biarkan kami jatuh hidup seperti serigala yang berbulu domba. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga boleh membangun relasi hubungan yang baik dengan sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah mengumuli firman Tuhan. Marilah kita tetap serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan, ada dasar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yang demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian segala puji syukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati di dalam syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, hari ini kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami boleh bersama keluarga kami masing-masing, baik yang ada di tempat di mana kami berada, baik anak, saudara, keluarga Handetolan, baik istri atau suami kami, yang berada di luar kota maupun di luar pulau, atau bahkan di luar negeri. Kami boleh bersehati mengikuti pencawisan perjamuan kudus yang kedua, sebelum kami memasuki meja perjamuan-Mu di dalam perjamuan kudus oikumene. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk senantiasa setia kepadamu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan biarkan kami lengah, jangan biarkan kami mudah menyerah, namun tetaplah kami untuk boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan boleh menjadi ungkapan syukur kami dan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Kiranya Tuhan berkati, sertai, tuntun di dalam anugerah dan rahmat-Mu, sehingga boleh terjaga di dalam kesehatannya, di dalam sukacita, dan di dalam setiap pergumulan persoalan keluarga kami masing-masing. Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah pengutusannya, kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tetap setia mengikut Kristus dan jangan pernah kita mempercayai pengajaran-pengajaran sesat yang menjauhkan hidup kita dari Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah juru selamat yang sejati. Kita pulang, kita kembali dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, bait yang pertama dan kedua. Mari kita menerima berkat Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami akan memasuki perjamuan kudus oikumene pada tanggal 4 Oktober. Kami serahkan hidup kami, ketidakmampuan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk tetap hidup benar dan membangun relasi dengan sesama kami dengan penuh kasih. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, mendukung, dan menopang kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin.